Assalamualaikum, selamat datang di Anjar Bayu Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya. Ini gue habis ngikutin kasus selebgram yang kabur dari Wisma Atlet itulah ya, yang sering dikualifikasi tapi ternyata kualifikasinya bohong, ya kan? Dan semua bukti-bukti sudah dimunculkan oleh netizen yang luar biasa sekali ya, mengalahkan BNN, mengalahkan FBI ya, bukti-buktinya foto, nama, waduh keren banget. Cuman gue pengen nanya satu hal, cowoknya kemana? Cowok yang diduga pergi sama dia dan katanya sekamar sama dia itu di mana? Masa iya dia diem aja ketika ceweknya dihujat habis-habisan? Dia bahkan gak minta maaf dan gak klarifikasi. Cowok macam apa? Ada selebgram kabur dari karantina. Mau nanya dong, gimana sih cara kaburnya? Gue pengen juga nih keluar negeri. Dari kemarin gue tahan-tahan mau keluar negeri, gue gak pergi-pergi gara-gara gue gak mau di karantina, males 8 hari. Enak amat nih bisa jalan-jalan ke Amerika, terus segitu pulang, kabur. Gue butuh keadilan kan, aku iri, pengen juga. Ada dong. Aku iri. Kok kagak ditangkep sih? Kalau nggak ditangkep, gue pergi juga nih keluarnya, terus gue kabur nih. Awas ya kalau gue ditangkep dia kagak. Aku butuh refreshing. Lagi rame baru dari karantina. Sebenarnya selain mbaknya ini aku juga pernah dengar, dulu aku punya teman tapi aku nggak terlalu ngeh temanku gimana. Dia cerita dia lagi dari India, dari sini dari situ. Nanti Lina kabur aja, cuman bayar 2 juta, 3 juta atau 4 juta. Tapi kalau kita pikir pakai logika ya, emang kalau kita di karantina 8 hari itu kenapa sih, atau 7 hari? Demi keselamatan orang-orang. Oke lah, keselamatan satu hal, tapi gara-gara mbaknya ini yang katanya berhak bahagia, TNI-nya itu sampai dipecat. Bayangin loh, TNI itu adalah orang yang paling dicintai masyarakat, polisi TNI tiba-tiba masuknya susah banget, harus dipecat gara-gara nolong orang yang ingin berhak bahagia. Mungkin mbaknya nggak pernah berpikir panjang ya, walaupun 1 kali 2 kali akan dikasih uang TNI-nya, tapi kehidupan anak istrinya itu gimana ke depan, dan tetangganya tuh gimana ngelihat dia yang awalnya jadi TNI jadi dinilai gak jujur. Banyak banget yang dirugikan loh. Terus mbaknya juga kan banyak follower yang akhirnya mencontohkan orang lain nanti jadi kayak kabur. Tapi kalau aku sudah ngeliat dari kasus mbaknya ini, suatu saat aku dari luar negeri aku nggak akan mau, dan aku nggak mau menjilat ludah aku sendiri kalau ditawari kayak gitu. Karena aku mikirnya bukannya apa, aku takut yang nolongin aku tuh dipecat loh. Aku tuh suka mikirin orang kalau sampai ada yang dipecat kayak gitu. Polisi, TNI itu tuh sekolahnya mahal banget. Dan sorry ya, nanti setelah melakukan hal yang sekecil itu tiba-tiba itu dia udah nggak punya nama lagi, tuh nggak punya jabatan lagi, yang jadi kayak masyarakat biasa. Anaknya tuh pasti dibully orang, istrinya juga, makanya suaminya jujur ini. Itu kan jadi bully-bulian gitu ya. Walaupun aku sih gini sih, mau bicara tapi endingnya ya, biasanya di Indonesia itu kayak orang yang salah ini jadi duta Pancasila, orang yang salah ini jadi duta ini, jadi duta busway. Nanti dia takutnya jadi duta karantina. Karena sorry ya, kadang-kadang itu tajamnya tumpulnya itu tumpul ke bawah, tapi kalau ke atas itu suka terjadi hal-hal seperti itu. Karena gini loh, kenapa di karantina? Karena kan virus corona ini kan ada gitu. Jadi maksudnya pemerintah itu supaya tidak menularkan kepada masyarakat lain. Harusnya sebagai influencer atau sebagai selebriti, selebgram itu harus mencontohkan, apalagi soal kesehatan ya gitu. Jadi kalau aku sih kayak ngerasa gimana ya, padahal sebenarnya mungkin kalau masalah lain kayak dia lepas jilbab, kayak dia apa-apa itu kan pribadi yang tidak merugikan orang. Tapi kalau kayak kabur, apalagi dia juga pernah open donasi peduli terhadap corona, tiba-tiba begitu, aku sampai geleng-geleng kepala aja. Apalagi dibilang pengen sekamar sama pacarnya dia. Ya ampun, geleng-geleng aja. Kok bisa ya orang yang pinter tapi tidak nama baiknya dia, gitu sih yang aku pikir. Ya ampun, aku sampai sekarang nggak bisa imajinasi betapa sedihnya TNI-nya itu loh, merugikan orang banyak banget. Rachel Peña lagi nih malam ini nih, ya ampun. Setelah videonya dengan Boy William bertebaran di FYP, YouTube dan segala macamnya, gua tertarik lagi nih untuk komentar.
Si Buna yang berhak bahagia itu katanya sama sekali nggak karantina di Wisma Atlet. Tapi udah lihat belum orang-orang yang akhirnya komen tuh di YouTube-nya si Boy William, yang lihat si Buna dan tersalim-salim ada di kamar karantina di Wisma Atlet. Dan ada fotonya guys. Gue sebagai rakyat miskin, rakyat sederhana, rakyat menengah bawah, ibaratnya sebuah gedung nih, gue di B3 dari 67 lantai. Nah, Rachel P-nya ada di lantai 67 nih. Beda banget dong. Gue ngeliatnya gini, anjir dalam hati gue ya kan, enak ya gitu, bisa melanggar protokol COVID seenak jidat. Sedangkan gue hanya res-resan rengginang yang sisa tinggal ampas-ampasnya doang nih. Harus patuh, taat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah negara gue. Asli betapa irinya gue orang yang hanya bisa makan di warteg. Nanti ngelihat keputusan apa yang akan diambil oleh penegak hukum di negara gue ini. Sedih aja gitu setiap kali ngelihat kasus-kasus orang-orang kecil yang dikenakan pasal berlapis-lapis, sedangkan orang yang melakukan kejahatan yang emang harusnya dihukum dengan pasal-pasal berlapis malah justru enak gitu, bisa gitu. Ya udah kelar, ya udah gitulah ya istilahnya ya. You know lah, lu paham lah semuanya yang ada di sini ya, yang sering lihat berita dan segala macam hal yang ada di sosial media juga kan. Udah rame, udah begini, baru bilangnya kalau misalnya itu semua dilakukan hanya karena kerinduan dengan anak. Kalau lagi enak, ingat gak sih sama anak? Bercanda. Ya, harapan gue semoga Bunda Rachel yang berhak bahagia secepatnya bisa healing. Semoga apa yang terjadi saat ini itu benar-benar menjadi penyesalan buat Bunda.